Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqqi wa dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah menjelang berbuka puasa Masjid Al-Mutmainah yang berbahagia, pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi banyak kenikmatan, terutama sehat, bisa melaksanakan puasa pada hari ini yang ke-29, insya Allah pada tanggal 13 atau kita puasa yang besok masih puasa di hisab dari kita itu ada 30 hari, maka kita melaksanakan utuh 30 hari. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada bulan Ramadan yang akan datang kita dipertemukan lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sekarang ini masih di rumah sakit atau masih di rumah belum bisa melaksanakan puasa karena sakit, semoga cepat sembuh. Kemudian kedua kalinya sholawat salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah menjelang berbuka puasa yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan yaitu tentang pemimpin. Pemimpin itu bisa rumah tangga, bisa RT, bisa RW, bisa lurah atau kepala desa, camat, kemudian bisa bupati, kemudian bisa gubernur, presiden, atau yang menjadi ketua ormas. Maka semua itu yang harus dilakukan bagaimana? Di dalam ada riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, ada riwayat Muslim, Abu Dzar Al-Ghifari minta atau mohon jabatan kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW menepuk pundak Abu Dzar sambil berkata, "Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah. Sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Pada hari kiamat nanti dia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya dia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut." Jadi kita sebagai seorang muslim itu jangan keroyokan jadi pemimpin. Mengapa keroyokan? Karena ada bayarannya tinggi dan cepat sugih, bayarannya dhuwur. Jadi kepala desa, kepala daerah atau bupati itu kebijakannya sangat besar, maka oyo-oyoan. Sebenarnya dia tidak mampu atau tidak harus di situ. Ada orang-orang yang khusus sebenarnya mereka ada di situ. Tapi karena ini masyarakatnya di desa maupun di kabupaten atau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat atau provinsi yang lain, itu mereka ingin mempunyai kemampuan di dalam kebijakan suatu daerah atau wilayah, maka mereka mencalonkan. Biasanya yang mencalonkan kaya raya, dan ingin mendapatkan kebijakan itu harus memakai uang dengan memberi dan sebagainya.
dengan alasan-alasan tertentu. Maka hal semacam itu sebenarnya kalau dia belum mampu atau tidak mampu, Rasulullah menyampaikan jangan, nanti berat itu tanggungannya berat. Maka harus yang memilih itu harus mengetahui orang-orang yang ada di sekitar kita yang ingin jadi pemimpin, harus mengetahui track recordnya, kehidupannya dan sebagainya. Karena memang dia baik, amanah dan sebagainya, kita pilih. Kalau sepertinya dia hanya ingin mendapatkan jabatan karena sebelumnya dia tidak baik, ya sebaiknya milih yang lain. Makanya milih pemimpin itu harus sholat istiqoroh dulu, jangan sembarangan. Kemudian di dalam hadis yang lain, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Semua kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban masalah kepemimpinanmu. Jadi kita sebagai seorang manusia, apa yang kita lakukan sehari-hari, terutama memimpin diri sendiri itu bagaimana, ya, nafsunya diarahkan kemana itu nanti dipertanggungjawabkan. Apalagi memimpin orang lain, rumah tangga, RT, RW, kelurahan, desa, kabupaten, provinsi atau ormas-ormas tertentu. Maka semua itu membutuhkan kepemimpinan yang baik. Kemudian di hadis lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepadamu karena diminta, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena diminta, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya. Jadi kalau kita itu dipilih dengan ikhlas, tulus ikhlas, ya mau saja. Banyak masyarakat yang menanggungnya nanti. Kalau ada sesuatu hal, ya itu bukan salahnya pemimpin, tapi salahnya mereka, karena mereka percaya kepada kita. Tapi kita kalau tidak dipilih, tidak diinginkan masyarakat, kita ingin menjadi pemimpin, kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, manipulasi, korupsi atau jual beli jabatan, ya, maka tanggung jawabnya yang pada diri sendiri, berat. Makanya kalau jadi pemimpin apa saja, terutama pemimpin di masyarakat umum, kita itu harus amanah dan juga melakukan hal yang terbaik. Nah, hari-hari ini, belakangan ini kan ada masalah di kepemimpinan di beberapa tempat, ya. Maka kita berdoa saja agar mereka menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin itu berat dan mereka memikulnya dengan baik. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lagi, lan aula nastamilu ala amalina man arada. Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya. Jadi seperti anggota dewan atau kepala desa atau kepala pemerintahan di daerah atau di provinsi atau di negara, kalau mereka meminta dengan paksa, memberikan dan memaksa, maka jangan dipilih. Tidak boleh, dilarang di sini. Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi ingin mendapatkan itu dengan niat-niat yang tidak baik. Makanya kita sebagai pemilih di pemilu, kegiatan kepemimpinan di suatu daerah harus hati-hati. Jamaah yang ada di sini, jamaah di media sosial, ya, kita harus memilih pemimpin yang memang baik,
bukan karena pencitraan baiknya. Di hadapan orang sebenarnya dia tidak baik, karena pengen jadi dia menjadi berubah 180% baik. Itu sebenarnya pencitraan saja. Tapi kalau memang dia benar-benar baik, ya, dan juga mampu, ya kita pilih nggak apa-apa. Walaupun tidak memberikan uang atau memberikan sesuatu. Jadi seorang pemimpin itu memang berat. Jamaah yang ada di sini yang berbahagia, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga agama sahabatnya agar terhindar dari fitnah kedudukan, yaitu seorang pemimpin. Sebab dalam Islam menjadi pemimpin bukanlah perkara yang ringan, tanggung jawabnya berat. Tidak hanya dituntut untuk mengatur kesejahteraan rakyat semata, tapi lebih daripada itu, seorang pemimpin juga harus memastikan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Utama adalah sholat 5 waktu dan sebagainya harus dilaksanakan dengan berjamaah. Seperti di Turki itu presidennya membuat aturan-aturan untuk sholat subuh berjamaah untuk pemuda-pemuda. Bagus itu, pemimpinnya baik itu. Dalam aturan hidup rakyatnya. Jadi aturan-aturan di dalam kehidupan rakyat itu harus ada peraturan dari agama. Kalau keluar dari agama, ya akan rakyat akan saenake dhewe. Jadi perjudian, minuman keras, perzinahan itu kalau di aturan agama tidak boleh, ya pemimpinnya harus tegas itu. Terutama diberitahu dulu, ya dinasihati. Kalau enggak dibuat undang-undang atau perda bagaimana baiknya daerah itu, ya. Untuk kebaikan rakyat nggak apa-apa. Memaksa sesuatu yang mungkar itu untuk berhenti nggak apa-apa, ya. Umpama di suatu daerah ada mabuk-mabukan, ya harus dihentikan dengan perda, peraturan daerah, tangkapi dan dibina. Kemudian ada perjudian juga seperti itu dan sebagainya. Maka pemimpin itu harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu agar daerah itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebenarnya pemimpin suatu daerah itu bisa kaya raya, makmur, adil itu karena pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak baik, ya akan menjadi tidak baik daerah itu, ya. Kemudian tugas utama pemimpin yang pertama menjaga agama. Seorang pemimpin itu harus punya agama. Enggak boleh dia tidak punya agama. Kalau dia itu ateis, maka sembarangan dia enggak punya peraturan agama. Dianggap peraturan agama itu sampah, ya. Maka orang seperti itu jangan dipilih, ya. Dan dipilih pemimpin seperti itu. Tapi karena sesuatu hal, ya, orang itu pencitraan itu loh yang membuat diri kita itu tergoda untuk memilih dia. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya memilih itu dilihat orangnya. Kemudian yang kedua, mengatur urusan dunia dan aturan agama. Jadi urusan-urusan pemerintahan dia harus mengetahui bagaimana baiknya pemerintahan ini agar pemerintahannya menjadi baik. Hidup itu memang berat kalau seorang pemimpin ini, ya. Terutama memimpin diri sendiri yang pertama harus dilakukan. Kemudian ada riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani yang artinya jika kalian mau, aku akan memberitahu kalian tentang kepemimpinan atau al-imarah. Apakah itu? Awalnya adalah celaan, yang kedua adalah penyesalan, yang ketiganya adalah azab pada hari kiamat kecuali orang yang berlaku adil. Jadi seorang pemimpin itu mesti dicela, diolok-olok, diejek, dielek-elek. Itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus kuat gitu, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan ini, kalau kamu jadi seorang pemimpin mesti pertama dicela. Apik gak dianu, eleke digolek-goleki. Ya, ini pemimpin ini gitu.
Yang kedua penyesalan, dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Seorang pemimpin menyesal, di penjara, penjara dunia itu, ya, penjara dunia dulu, kemudian apalagi nanti yang ketiga itu adalah adab atau penjara di akhirat, dimasukkan neraka. Maka orang yang ketiga hal itu, bila ingin selamat dari hal itu, maka dia harus berlaku adil. Jadi seorang pemimpin itu harus adil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita kalau ingin menjadi pemimpin, dilihat diri kita dulu, mampu enggak. Terutama pengen menikah, itu jadi bapak itu pemimpin rumah tangga ya. Seorang perempuan ya cari bapak yang kebapak-bapakan, aja kayak anak-anak ya. Gak pantas jadi pemimpin, gak nyambus gawe. Ya piye pemimpin gak bertanggung jawab gitu. Ya memakmurkan siapa? Memakmurkan keluarganya. Kalau jadi seorang bupati, gubernur ya harus memakmurkan rakyat. Bagaimana mencari devisa untuk mendapatkan rakyatnya menjadi makmur. Itu pemimpin yang baik itu. Nah, butuh orang-orang seperti itu kita. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk rakyat. Ya, itu memang butuh seperti itu, tapi ya gampang-gampang angel carinya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Maka kita sebagai masyarakat, kalau ada pemilu suatu ketika harus memilih pemimpin yang tidak pencitraan, tapi tahu track recordnya di masyarakat, baiknya baik tenanan, baiknya orang baik-baikan, gawi-gawian, imitasi. Waktu dia nggak pengen mendapatkan sesuatu, dia nggak baik, tapi karena dia ingin mendapatkan sesuatu itu jadi calon dewan, bupati, gubernur, atau ketua RT, ketua RW, kepala desa, terus 180 derajat dia baik, guru-guru pengen dipilih. Jangan ya, jangan memilih orang seperti itu. Nanti kita salah memilih ya, jadi seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan ya jamaah yang ada di sini. Yang terpenting semangat berjuang, terutama memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita yang sudah berkeluarga. Kalau jabatan di masyarakat ya memimpin masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.